Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Selangkah lagi lampaui statistik Carlos Fortes dan juga Charles Locolingo ya. Pember Arema FC Alberto hanya butuh 2 gol lagi. Dan informasi penjualan jersey Arema FC yang mengalami peningkatan selama sepekan saat ulang tahun Arema FC, serta Marco Santos meminta Aremania memenuhi Stadion Kanjuruhan dan respon Aremania soal tiket. Kita ke info yang pertama. Penyerang Arema FC Dalberto Luanbelo berpeluang mencatatkan rekor baru pada BRI Super League pekan ketiga yang akan berlangsung bagi Arema FC menghadapi Bayangkara FC pada 22 Agustus. Dalberto selangkah lagi melampaui torehan gol penyerang asing Arema FC sebelumnya, Charles Locolingo dan Carlos Fortes. Mantan pemain Madura United itu butuh 2 kali membobol gawang lawan lagi untuk mencapai target tersebut. Selama berkostum Singo Edan, Dalberto Luanbelo sudah mengemas 19 gol, perinciannya 15 gol pada BRI Liga 1 2024-2025 musim sebelumnya, dan 4 gol lainnya tercipta dalam 2 laga yang lalu di Super League 2025-2026. Sedangkan Carlos Fortes menciptakan 20 gol saat memperkuat Arema FC. Charles Locolingo menorehkan 20 gol saat bermain untuk Singo Edan, seperti terlihat di infografis. Bagi Dalberto Luanbelo, tentu mencatatkan rekor itu bisa dibilang bukan hal yang sulit atau mustahil untuk pemain bernomor punggung 94 tersebut. Itu karena Singo Edan masih mempunyai 33 pertandingan di Super League. Rata-rata gol Dalberto setiap musim di kompetisi tanah air lebih dari 4 gol. Saat berkostum Madura United, dia pun menciptakan 5 gol dari 13 pertandingan. Dalberto Luanbelo mengatakan tidak memikirkan terkait potensi rekor tersebut. Itu karena ia tidak pernah menghitung jumlah gol yang diciptakan oleh pemain Arema FC sebelumnya, tapi dia memastikan akan terus memburu gol untuk membantu timnya menang, bukan untuk mencatatkan rekor. Saya selalu ingin berkontribusi untuk tim ini, tidak hanya lewat gol atau assist, juga bisa lewat bermain bagus, mendukung pemain lainnya. Pemain berusia 30 tahun itu ingin Arema FC terus mendapatkan 3 poin di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Itu menyusul tim sedang dalam posisi yang bagus di klasemen. Berangkat dari itu, dia merasa kemenangan melawan Bayangkara Presisi Lampung FC merupakan kewajiban. Terlebih, punggawa Arema FC akan bermain di hadapan Aremania. Perlu raih 3 poin untuk memberi kebahagiaan seperti pada laga perdana. Saat ini Arema FC memang berada di peringkat ketiga klasmen di bawah Persija Jakarta dan Borneo FC yang mengemas 6 poin, sementara Arema FC memiliki 4 poin, hasil dari sekali menang dan sekali bermain imbang. Hanya berjarak 2 poin dari pemuncak klasmen Persija Jakarta. Demi mewujudkan misi tersebut, untuk bisa terus mencetak gol, Dalberto melakukan beberapa cara, seperti terus mengasah finishing atau penyelesaian akhirnya sampai terus menjaga kondisi kebugarannya. Saat dalam kondisi 100% akan lebih mudah untuk bermain secara maksimal. Di sisi lain, pelatih kepala Arema FC Marco Santos meyakini lini depan tim akan terus bertambah tajam seiring dengan chemistry antar pemain yang terus terbangun. Meski terjadi penurunan gol saat menghadapi PSM Yogyakarta, Marco Santos menegaskan tidak pernah meragukan pemain di tim ini. Semua pemain selalu memberikan yang terbaik. Kita akan sambut, kita akan lihat nanti pada saat menghadapi Bayangkara FC. Sementara itu, penjualan
Jersey Arema FC pun mengalami peningkatan. Pada hari ulang tahun Arema tidak hanya menjadi hajatan spesial bagi para Aremania. Store Arema FC terkena efek positif dari momentum tersebut. Penjualan jersey pun mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasa. Sampaikan oleh manajer Store Arema FC Ciptadi Purnomo menjabarkan penjualan jersey mengalami peningkatan secara signifikan. Dari sebelumnya yang hanya terjual 100 pieces selama sebulan, saat momentum ulang tahun Singo Edan bisa menjual sampai dengan 500 jersey dalam sehari. Penjualan itu terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu saja, mulai dari sejak tanggal 7 Agustus hingga sampai 14 Agustus. Diperkirakan selama waktu itu jersey yang terjual mencapai sekitar 3.500 jersey. Tentu saja ini merupakan salah satu pendapatan bagi Arema FC dari merchandise. Berdasar pengamatan, euforia merayakan HUT ke-38 Singoedan menjadi alasan jersey asli klub banyak diburu. Belum lagi juga salah satunya ada faktor imbauan dari 3 kepala daerah Malang Raya untuk menggunakan motif bernuansa Arema FC atau berwarna biru pada 11 Agustus. Jersey kategori autentik menjadi yang paling banyak diburu, baik itu jersey home maupun jersey away. Sementara itu jersey anak-anak pun juga sempat menjadi rebutan para orang tua. Itu menyusul store Arema FC menyediakan stok terbatas untuk menyambut hari spesial Singoedan. Kami saat itu hanya menyediakan 120 jersey anak-anak, kurang dari sehari sudah sold out. Kebanyakan dari mereka yang membeli jersey anak-anak datang langsung ke toko melihat langsung kostum agar bisa disesuaikan dengan ukuran si anak. Karena antusiasme yang tinggi, pihaknya sedang mempersiapkan stok jersey anak-anak untuk home dan away. Serta jersey ketiga, kostum Singoedan dengan tipe tersebut akan tersedia dalam beberapa minggu ke depan. Saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Di sisi lain, Marco Santos pun meminta kepada Aremania untuk datang memenuhi Stadion Kanjuruhan pada saat Arema FC menghadapi Bayangkara FC pada tanggal 22 Agustus. Pertandingan PSIM vs Arema FC nampaknya meninggalkan kesan bagi pelatih Arema FC Marco Santos. Ia takjub akan dukungan supporter PSIM Yogyakarta yang memberikan dukungan langsung kepada para pemain PSIM di Stadion Sultan Agung pada 16 Agustus. Terutama di saat tim tuan rumah tertinggal 0-1, Brajamuti terus memberikan dukungan kepada pemain PSIM hingga akhirnya PSIM mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Teriakan hingga yel-yel yang diberikan oleh Brajamusti memiliki andil besar untuk PSIM Yogyakarta yang akhirnya mampu menahan imbang Arema FC. Kondisi seperti ini yang ia harapkan. Marco Santos berharap saat Arema FC kembali bertanding di Stadion Kanjuruhan saat laga home. Dukungan dari supporter tuan rumah luar biasa, mereka tak pernah diam. Semoga Aremania bisa hadir penuh di stadion saat laga kandang untuk memberikan support kepada Arema FC dan kepada para pemain. Sejak kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan Malang, Arema FC memang tak banyak mendapatkan dukungan Aremania yang langsung datang ke stadion. Di laga home kemarin tercatat kurang dari 3.000 Aremania yang hadir di Stadion Kanjuruhan. Kondisi ini juga membuat panitia pelaksana Arema FC tidak banyak mencetak tiket yang diperjualbelikan. Total hanya 5.000 tiket yang akan disediakan dari 4 kategori tiket yang dijual di Stadion Kanjuruhan untuk laga kandang Arema FC. Di laga selanjutnya, Singoedan akan menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat 22 Agustus mendatang. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan menarik di mana Arema FC memerlukan 3 poin agar bisa bertahan di papan atas. Sementara Bayangkara FC juga membutuhkan kemenangan perdana mereka pada musim ini. Di sisi lain, Aremania pun merespon harga tiket yang diluncurkan oleh panitia pelaksana pertandingan Arema FC, di mana terdapat
4 kategori tiket dengan tribun utara dan tribun selatan seharga 125.000. Sementara di tribun timur seharga 150.000 dan di sisi tribun barat terdapat 3 harga, yaitu VIP A dan VIP B seharga 250.000 serta VIP sebesar 300.000 dan VVIP sebesar 450.000. Harga tiket ini pun banyak dikomentari oleh Aremania yang menginginkan harga bisa lebih terjangkau lagi di sisi utara dan sisi selatan atau tribun timur. Begitu kiranya 3 informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Dalberto Luan Belo berpeluang melampaui torehan gol yang diciptakan oleh Carlos Fortes dan juga Charles Loko Lingoy, serta penjualan jersey Arema FC yang meningkat saat ulang tahun Arema FC ke-38. Dan terakhir, perihal permintaan Marco Santos untuk Aremania datang memenuhi Stadion Kanjuruhan serta respon soal tiket oleh Aremania. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan kali ini, dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber atas keikhlasannya menyaksikan video-video kami, dan juga teman-teman yang baru bergabung. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.